Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan membuat video pembelajaran tentang OKI, Organisasi Konferensi atau Kerjasama Islam. Sebelumnya, perkenalkan, Aku Meila absen 16. Aku Nabila absen 17. Aku Nadia absen 18. Aku Nadia Aulia absen 19. Aku Naila absen 20. dan aku Raisa absen 21. Yang pertama adalah pengertian dari OKI. OKI atau Organisasi Kerjasama Islam adalah sebuah organisasi internasional dengan 57 negara anggota. Didirikan di Rabat, Maroko pada 12 Rajab 1389 Hijriah atau 25 September 1969. OKI adalah organisasi internasional kedua terbesar setelah PBB. Untuk lebih mengetahui tentang OKI, mari kita dengarkan sejarah dari OKI. Untuk para murid, harap dengarkan dengan seksama. Pada tahun 1949 sampai 1950, Arab Saudi dan wilayah Muslim di anak benua India memimpin upaya-upaya untuk mendirikan Badan Islam Internasional. Upaya ini digalakkan untuk menghadapi oposisi dari rezim-rezim sekuler di Mesir, Turki, serta Iran. Konferensi Ekonomi Islam Internasional pertama berlangsung di Karachi pada tahun 1949 dan yang kedua di Teheran pada tahun 1950. Sementara Konferensi Ulama Muslim diselenggarakan pada tahun 1952 di Karachi atas inisiatif Mufti Besar Palestina Amin Al-Husaini. Di dalam konferensi tersebut, ia menyerukan kesatuan Islam. Situasi berubah drastis pasca Perang Arab-Israel atau disebut Perang 6 Hari. Dalam perang tersebut, Israel mengalahkan aliansi negara Arab yang terdiri dari Mesir, Yordania, dan Suriah. Kekalahan aliansi Arab berbuntut pada pendudukan di beberapa wilayah Arab dan tempat-tempat suci Yerusalem, salah satunya Masjidil Aqsa. Pada 21 Agustus 1969, Israel secara brutal membakar Masjidil Aqsa. Tentu saja tindakan tersebut memicu protes keras dari negara-negara Muslim lain. Desakan untuk segera diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi atau KTT pun semakin menguat. Tekad ini melahirkan organisasi Konferensi Islam atau OKI atau Organization of the Islamic Conference (OIC) yang secara resmi diproklamasikan pada bulan Mei 1970. Baik, yang berikutnya adalah tujuan OKI. Yang pertama, meningkatkan kerjasama Islam di antara negara-negara anggota OKI. Dengan berdirinya organisasi tersebut, dapat terjalin sebuah hubungan yang pada satu dengan Selanjutnya adalah negara-negara tersebut tersebar di berbagai benua, yakni benua Afrika, benua Asia, benua Eropa, dan benua Amerika bagian selatan. Dan juga ada beberapa negara pengamat yang bergabung dalam anggota organisasi konferensi Islam. Dan Indonesia juga merupakan salah satu negara di Asia yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam. Selanjutnya adalah peran Indonesia dalam organisasi konferensi Islam. Indonesia merupakan negara dengan agama mayoritas Islam, bahkan memiliki penduduk beragama Islam terbesar di seluruh dunia. Oleh karena itu, Indonesia memiliki beberapa peran dalam organisasi konferensi Islam. Salah satunya adalah hadir dalam KTT 1 di Rabat. Pada awal pembentukan OKI, Indonesia hadir menjadi salah satu dari 24 negara yang ikut dalam KTT 1 di Rabat. Namun, saat itu pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia tidak setuju dan menolak menandatangani keanggotaan resmi anggota OKI. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia bukan negara Islam, walaupun
walaupun mayoritas penduduknya Islam. Akan tetapi, pada tahun 1990-an, pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia sudah mulai aktif kembali dalam OKI. Hal tersebut terlihat dari hadirnya Presiden Soeharto dalam KTT ke-6 OKI di Senegal. Yang kedua, Indonesia mengusulkan informasi dari dunia Islam. Dalam konferensi Menteri-Menteri Penerangan OKI tahun 1988, Indonesia mengusulkan sebuah gagasan baru yang mengangkat masalah informasi di dunia Islam. Selain itu, Indonesia juga menyarankan untuk mengedepankan pembangunan dialog lintas agama dan kebudayaan. Yang ketiga, menjadi Ketua Komite of Six. Salah satu peranan Indonesia dalam OKI adalah disetujuinya mandat sebagai Ketua Komite of Six pada tahun 1993. Dalam keputusan ini, Indonesia ditugasi dalam memfasilitasi perundingan damai antara Moro National Liberation Front dengan Filipina. Selanjutnya, menjadi tuan rumah KTN atau Konferensi Tingkat Menteri OKI ke-24. Indonesia juga pernah berperan menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan KTN OKI ke-24. Event ini dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 9 sampai 13 Desember tahun 1996. Yang kelima, mendukung pelaksanaan OIC 10-Year Plan of Action karena Indonesia ingin untuk menjamin kebebasan, toleransi, keharmonisan, dan memberikan bukti nyata akan keselarasan antara Islam, modernitas, dan demokrasi. Yang keenam, menjadi tuan rumah KTT OKI pada tahun 2014. Indonesia ditunjuk lagi menjadi tuan rumah kegiatan OKI berupa KTT yang diselenggarakan. Dan ketujuh, menjadi tuan rumah KTT luar biasa OKI dalam kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa atau KTT Luar Biasa yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 6 sampai 7 Maret 2016. Yang kedelapan, mendamaikan negara-negara Islam yang bersengketa. Indonesia setelah masa pemerintahan Soeharto dikenal dengan politik luar negeri bebas aktif. Salah satu bentuk politik bebas aktif Indonesia adalah perannya mendamaikan sengketa antara negara Pakistan dan Bangladesh. Selain itu, Indonesia juga berperan dalam memperjuangkan minoritas Muslim di Moro, Filipina Selatan dalam Kongres OKI. Manfaat adanya OKI, bidang ekonomi, kerjasama dalam bidang perdagangan yang bertujuan untuk mencapai integrasi ekonomi yang mengarah pada terbentuknya suatu pasar umum Islam. Bidang sosial budaya, 1. Dengan pembentukan Komisi Internasional Peninggalan Kebudayaan Islam yang menangani masalah-masalah yang menyangkut pemeliharaan hasil-hasil budaya Islam yang ada di negara-negara Islam. 2. Akademi Fikih Islam yang bertujuan mempelajari masalah-masalah yang menyangkut kehidupan ijtihad yang berasal dari tradisi Islam. Bidang keamanan, OKI terus berusaha untuk meredam adanya Islamophobia yang akhir-akhir ini marak terjadi, yakni dengan lebih memperhatikan gerakan Islamophobia dan maraknya aksi penistaan terhadap kesucian agama Islam di negara-negara barat yang memberi kesan sama antara Islam dan gerakan terorisme. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.